Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat S3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya agama itu diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Dan agama kita, agama Islam, adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi mengusung kasih sayang, kemaslahatan, baik bagi manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, termasuk benda mati sekalipun. Juga mengusung kasih sayang, kemudian tatanan dalam kehidupan yang lebih maslahah. Itu agama kita, agama yang rahmatan lil alamin. Dalam surat Al-Anbiya 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, pendekatan rahmatan lil alamin ini merupakan satu ruang yang diberikan oleh Allah kepada kita, tepatnya untuk selalu melakukan apa yang kita sebut dengan muhasabah, menghitung diri, mengevaluasi diri. Apa yang kita koreksi? Bagaimana niat kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari itu? Kemudian bagaimana dengan amal perbuatan kita selama ini? Kemudian yang ketiga, bagaimana perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari ini? Evaluasi yang dilakukan itu sangat penting. Untuk apa? Nah, ini pertanyaan. Pertama, agar kita itu menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya kan? Kemudian menyadari akan kekurangan yang terdapat pada diri kita. Ini sehingga amal ibadah kita terus bisa kita tingkatkan, termasuk meluruskan niat dalam setiap perbuatan yang kita lakukan itu. Dan tentunya juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Muhasabah itu juga bisa melahirkan ketenangan di dalam diri kita itu. Tentunya yang bagaimana? Tentunya kita akan memperoleh kehidupan yang lebih berkah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, muhasabah atau mengoreksi diri atau menghitung diri itu bisa dilakukan misalnya setelah kita melaksanakan ibadah sholat, bisa. Kemudian ketika kita memperoleh kesuksesan atau kita sedang ditimpa musibah, bisa. Atau muhasabah kita lakukan pada saat kita memasuki bulan-bulan istimewa seperti bulan Muharram, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentu ini merupakan waktu-waktu yang sangat baik, momentum yang baik untuk kita melakukan apa yang disebut muhasabah. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita dihadapkan kepada orang-orang yang suka membenci kita, tidak senang dengan kita, dengan berbagai alasan dan dalih. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang benci dengan kita, yang tidak suka dengan kita, yang tidak cocok dengan kita, itu juga berhak memperoleh doa agar dirinya juga bisa menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Kenapa?
Karena Allah aja memiliki sifat ghafir, pemaaf, Rahman, Ar-Rahman, kasih sayang. Sifat kasih sayang Allah ini maha luas untuk semuanya. Makanya Nabi itu diutus oleh Allah, itu statusnya sebagai kafatan linnas, bagi semua orang, gitu loh. Makanya karena rahmat, Nabi itu memiliki rahmat, dia bisa menjadi yang bil mu'minina raufur rahim, selalu memiliki semangat untuk mendoakan orang lain. Orang yang berbuat jahat, yang berbuat tidak baik, tetapi Nabi kita mendoakan orang tersebut. Masya Allah, luar biasa hati mulianya Kanjeng Nabi ini. Wah, Masya Allah, luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, barangkali ini bisa dijadikan kesempatan bagi kita untuk memperluas hati kita ya terhadap orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang-orang yang nggak suka sama kita, orang yang membenci kita, dan lain sebagainya dengan berbagai macam alasan dan dalih. Ya dah, itu ada seorang badui yang kencing di dalam masjid. Sontak orang yang ada di dalam masjid, sahabat Nabi, kebetulan juga ada Nabi. Sahabat Nabi ini marah, "Hai, orang badui kamu ini kok kencing di dalam masjid?" Marah-marah, tetapi Nabi tidak marah. Nabi kemudian memerintahkan sahabatnya itu dicuci masjid itu. Begitu tahu seperti itu, orang badui ini berdoa, "Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan." Wahai Allah, yang kau berikan rahmat itu sebaiknya aku dan Muhammad saja, yang lain itu tidak usah, karena dia marah-marah dengan saya. Nah, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi itu kafatan linnas, milik semua orang. Dan apa doa yang diucapkan badui itu ruang lingkupnya terlalu kecil, hanya untuk dia dan Nabi. Padahal Allah itu maha rahmatnya itu ya untuk seluruh alam. Maha rahmatnya sangat luas, jadi tidak boleh disebut-sebutkan seperti itu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa, pemirsa yang dirahmati Allah, menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan muhasabah. Dengan melakukan muhasabah ini, insya Allah bisa menjadikan pembelajaran bagi kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang selalu melakukan change, melakukan perubahan, memperbaiki diri kita, sehingga pada saatnya kita menjadi orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.